Pernah kebayang nggak kalau perjalanan sebuah bangsa sebesar Indonesia ternyata bisa dibaca lewat pola matematika yang super simple? Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi hari ini kita akan lihat gimana perkalian 9 bisa jadi cerminan yang kuat banget tentang kemajuan sekaligus tantangan negara kita. Coba deh perhatikan pola perkalian 9 ini. Ada sesuatu yang hampir puitis di dalamnya kan? Lihat ya, angka depannya puluhannya itu naik terus secara berurutan. 0, 1, 2, 3. Sementara angka belakangnya satuannya justru kebalikannya. Turun dengan ritme yang sama. 9, 8, 7. Dan ini nih bagian ajaibnya. Kalau kamu jumlahkan kedua digit itu, hasilnya selalu 9. Sempurna, simetris, dan seimbang. Nah, pola yang indah ini memunculkan satu pertanyaan besar. Gimana kalau kita coba pakai kacamata ini untuk melihat perjalanan bangsa kita yang super kompleks? Apa kita bakal menemukan keseimbangan yang sama dalam pembangunan Indonesia? Yuk, kita mulai dari awal. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit ke belakang, ke fase pertama, fondasi yang tumbuh. Ini adalah masa-masa di mana fondasi bangsa kita diletakkan ya, ibaratnya bata demi bata. Dulu, di masa-masa awal, strategi kita itu jelas banget, fokus ke kuantitas. Tujuannya cuma satu, yaitu membuka akses seluas-luasnya. Kita bangun jalan untuk menghubungkan desa-desa, kita dirikan ribuan sekolah, dan kita luncurkan program-program yang sukses mengangkat jutaan orang dari kemiskinan absolut. Dan jangan salah loh, ini adalah sebuah keberhasilan yang luar biasa. Tapi, disinilah pola 9 tadi mulai terasa relevan banget. Angka depan kita, yaitu kuantitas, naik pesat. Sekolah makin banyak, jalan makin panjang, ekonomi terus membesar. Tapi, angka belakang kita, yaitu kualitas, seolah-olah tertinggal. Di balik banyaknya sekolah, ternyata kualitas pembelajarannya timpang. Di balik pertumbuhan ekonomi, produktivitas kita malah stagnan. Dan kita masih sangat bergantung sama sumber daya alam. Oke, sekarang kita lompat ke masa sekarang. Fase kedua, di mana kita menghadapi apa yang disebut pertumbuhan timpang. Nah, di sini, ketegangan antara kuantitas dan kualitas jadi makin nyata dan jauh lebih kompleks. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, angka depan kita jelas terus menanjak. Produk domestik bruto atau PDB itu terus membesar. Ekonomi digital kita bahkan jadi salah satu yang pertumbuhannya paling cepat di kawasan. Ini adalah angka-angka besar yang sering kita dengar dan ya tentu saja kita banggakan. Tapi coba kita lihat angka belakangnya. Ceritanya jadi beda. Kualitas pembelajaran masih jadi PR besar. Kedalaman inovasi kita juga masih terbatas. Pertanyaannya jadi begini, kita memang punya jutaan pengguna internet. Tapi seberapa dalam sih sebenarnya kapabilitas digital kita? Contoh lain dari angka-angka yang terus tumbuh, lihat saja proyek infrastruktur masif yang terus berjalan. Jalan tol, bandara, pelabuhan. Penetrasi internet juga sudah menjangkau hampir ke seluruh pelosok. Secara kasat mata, kita kelihatan makin terhubung. Dan sekali lagi, angka belakangnya ini yang mengkhawatirkan. Pertumbuhan produktivitas kita ternyata lambat banget. Jadi artinya apa? Gini, infrastruktur kita lebih baik, internet lebih luas, tapi hasil kerja per orang itu nggak meningkat secepat yang kita harapkan. Inilah inti masalahnya. Kita nggak cuma bicara soal besarnya pertumbuhan, tapi juga kualitas dari pertumbuhan itu sendiri. Nah, ini yang bisa disebut ilusi angka besar. Kita itu gampang banget terpesona sama angka pertumbuhan PDB sekian persen atau ada ribuan startup baru. Padahal, pelajaran dari pola 9 tadi jelas banget. Yang penting itu bukan cuma kenaikan di depan, tapi keseimbangan keseluruhannya. Dan ujian terbesar dari keseimbangan ini sudah ada di depan mata kita. Namanya bonus demografi. Sebuah jendela peluang emas yang cuma datang sekali seumur hidup sebuah bangsa. Nah, yang menarik dari bonus demografi ini adalah dia itu seperti koin dengan dua sisi. Di satu sisi, dia bisa jadi peluang emas kalau kita punya sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas. Tapi di sisi lain, dia bisa berbalik jadi beban demografi kalau angkatan kerja kita yang melimpah ini nggak punya keahlian yang relevan. Dan risikonya ini bukan cuma teori loh. Kalau lulusan kita nggak punya skill yang relevan, kita bisa menciptakan gelombang pengangguran terdidik. Kalau ekonomi kita cuma didorong oleh konsumsi tanpa produksi yang kuat, kita bakal selamanya terjebak di perangkap negara berpenghasilan menengah atau yang sering disebut middle income trap. Jadi, apa solusinya?
Jawabannya ada pada sebuah pergeseran paradigma. Kita harus beralih dari yang tadinya cuma mengejar angka, sekarang jadi menyempurnakan kualitas. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat. Selama ini, kita itu kuat banget dalam logika mengejar. Kita kejar target jumlah sekolah, kita kejar target lapangan kerja, kita kejar perluasan digitalisasi. Nah, ke depan logikanya harus bergeser menjadi menyempurnakan. Jadi, bukan lagi soal memperbanyak sekolah, tapi memastikan proses belajar benar-benar terjadi di dalamnya. Bukan lagi cuma soal membuka lapangan kerja, tapi menaikkan produktivitasnya. Dan bukan lagi sekedar memperluas akses digital, tapi memperdalam kapabilitas para penggunanya. Dan ini semua membawa kita kembali ke inti dari metafora kita. Menjaga total Indonesia. Ingat kan, dalam pola 9, jumlahnya itu selalu 9. Pertanyaannya, gimana caranya kita memastikan total kekuatan bangsa kita juga selalu terjaga atau bahkan terus bertambah? Pelajarannya sebenarnya sederhana tapi tajam banget. Perubahan itu pasti, tapi keseimbangan itu nggak terjadi secara otomatis. Indonesia boleh dan bahkan harus terus menumbuhkan angka depan, yaitu ekonomi, infrastruktur, dan akses. Tapi kita nggak boleh lengah sedetik pun terhadap angka belakang, kualitas manusia, kedalaman inovasi, dan pemerataan kesempatan. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia itu nggak akan ditentukan oleh seberapa tinggi grafik pertumbuhan kita, tapi oleh jawaban dari sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah ketika semua angka depan dan angka belakang itu kita jumlahkan, total kekuatan kita sebagai sebuah bangsa benar-benar bertambah? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama.